Para pejabat senior Israel diperkirakan akan mengumumkan pengunduran diri secara bersamaan. Gelombang pengunduran diri massal diduga terjadi karena kegagalan pencegahan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Surat kabar Israel menyebut jika salah satu petinggi militer Zionis yang akan mengundurkan diri ialah Komandan Komando Pusat IDF MG Yehuda Falk. Falk memberitahu Kepala Staf Herzi Halevi bahwa ia akan pensiun pada Agustus mendatang setelah menjabat posisi tersebut selama 3 tahun. Sumber-sumber yang dekat dengan Falk lantas mengungkap pengakuan Komandan IDF tersebut. Disebutkan, Falk menganggap dirinya bagian dari staf umum yang gagal menghalau serangan Hamas. Oleh karenanya, ia memilih mengakhiri jabatannya seperti orang terdahulunya. Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel, Aman, Mayor Jenderal Aharon Halifa juga telah mengajukan pengunduran diri. Dikutip dari Al-Mayadin, Halifa diperkirakan akan meninggalkan posisinya dalam beberapa minggu mendatang. Posisinya kemungkinan besar akan digantikan oleh Letnan Kolonel Shlomi Binder. Mundurnya Halifa juga terkait kegagalan dirinya menghalau serangan mendadak yang diluncurkan Hamas. Kabar mundurnya sejumlah pejabat senior Israel ini terjadi saat hubungan Israel dengan Iran memanas. Pasalnya, Iran sendiri melakukan serangan balasan dengan meluncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah Zionis. Pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah diserang sejumlah perlawanan. Serangan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah menghadapi 2 serangan roket dan ledakan drone secara terpisah. Kabar ini disampaikan oleh sumber keamanan Irak dan pejabat Amerika Serikat pada Senin 22 April 2024. Serangan ini terjadi setelah jeda hampir 3 bulan. Dikutip dari Al Arabiya, sebuah drone bersenjata diluncurkan di pangkalan udara Ain al-Asad. Diketahui pangkalan udara tersebut menampung pasukan Amerika Serikat di Provinsi Anbar, Irak Barat. Serangan menyusul 5 roket yang ditembakkan dari Irak Utara ke arah pasukan Amerika Serikat di sebuah pangkalan di Rumalin, timur laut Suriah yang terpencil. Pejabat Washington dan Irak menyebut roket-roket tersebut diluncurkan pada Minggu 21 April. Tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan signifikan akibat serangan drone tersebut. Sementara sebelumnya pada Sabtu 20 April terjadi sebuah ledakan di pangkal militer di Irak. Serangan ini menewaskan seorang anggota pasukan keamanan Irak yang mencakup kelompok-kelompok yang didukung Iran. Komandan pasukan Irak mengaku pihaknya masih menyelidiki serangan itu. Namun Amerika sendiri membantah terlibat. Ribuan anggota Hamas diperkirakan masih berada di utara jalur Gaza dan sembunyi di terowongan. Meski terus mendapat pukulan dari tentara Israel, pasukan perlawanan Palestina itu dimungkinkan tidak akan hancur total. Para pejabat Israel mengatakan IDF terlibat pertempuran sengit dan sulit di utara jalur Gaza. Dikutip dari The Jerusalem Post, diperkirakan masih ada 4.000 hingga 5.000 anggota Hamas yang tersisa di sana. Untuk memusnahkan Hamas, pejabat Zionis memperkirakan butuh waktu bertahun-tahun. Para pejabat Amerika Serikat pun menyebut kemungkinan besar Hamas tidak akan hancur total akibat aktivitas militer. Meskipun sebagian besar batalion Hamas telah terdegradasi dan tersebar, bahkan banyak dari mereka yang telah terbunuh. Kecepatan membangun kembali kekuatannya bergantung pada langkah selanjutnya yang diambil Israel setelah pertempuran tersebut. Pejabat Amerika Serikat mencatat bahwa Israel belum mencapai tujuan utamanya dalam perang. Hingga saat ini ada ratusan orang yang masih disandra pasukan perlawanan Palestina. Rudal Israel gagal meledak saat diluncurkan di wilayah Khan Yunis. Akhirnya rudal tersebut berusaha dijinakkan dan dibongkar oleh sejumlah orang Palestina. Video saat pembongkaran rudal Israel ini beredar di media sosial. Para pria yang memakai rompi polisi Palestina tersebut memperlakukan bom yang gagal meledak tersebut dengan hati-hati dan perhitungan yang cermat. Bom dengan berat hampir 1 ton tersebut tadinya dalam posisi menyender ke dinding. Salah satu petugas kemudian memalu dinding dengan martil besar. Di saat yang sama, petugas yang lainnya menahan bom tersebut dengan menggunakan tali agar tidak terjadi hentakan keras.
Setelah dalam posisi rata, salah seorang petugas kemudian membongkar bagian tengah bom. Dilihat dari jenisnya, nampaknya itu adalah bom MK8 seberat hampir 1 ton atau sekitar 925 kg. Awal bulan April lalu, Amerika Serikat mengungkapkan mereka akan mengirimkan lebih dari 1.800 buah bom MK84 seberat 2.000 pon atau 925 kg ke Israel. Efek kerusakannya mampu membentuk kawah selebar 15 meter dan kedalaman 11 meter. Bom ini dapat menembus logam setinggi setebal 38 cm atau setebal 3,4 meter. Sejumlah wilayah Israel kembali diserang pasukan perlawanan Palestina. Sebuah gudang dilaporkan terbakar seusai terkena roket-roket perlawanan. Serangan ini dilakukan oleh perlawanan Palestina Brigade Al-Quds saat konflik dengan Israel memasuki hari ke-200. Wilayah yang menjadi target serangan mulai dari Siderot, Niram, dan permukiman di sekitar jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam mengaku mereka meluncurkan serangan dengan rudal. Mereka mengklaim peluncuran rudal tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan terhadap warga Palestina. Saluran 12 Israel mengkonfirmasi bahwa roket-roket telah jatuh di permukiman sekitar Gaza. Kebakaran terjadi di dalam sebuah gudang di Siderot setelah pemboman itu. Sementara radio tentara pendudukan Israel melaporkan bahwa roket yang menghantam pemukiman Siderot ditembakkan dari jalur Gaza Utara, wilayah di mana pendudukan mengumumkan beberapa bulan lalu bahwa mereka telah mengakhiri operasinya di sana. Operasi diakhiri karena IDF mengklaim telah mencapai tujuannya. Uni Eropa menjatuhkan sanksi baru ke Iran setelah Teheran meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Langkah Uni Eropa ini langsung dikecam Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian. Abdullahian menyebut Uni Eropa tak seharusnya menyenangkan pihak Israel. Pasalnya, ia mengklaim serangan ke Israel pada 14 April yang lalu hanya untuk membela diri terhadap Israel. Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel sebagai pembalasan atas serangan mematikan Israel di kompleks kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah pada 1 April. Menurutnya, sanksi tersebut seharusnya dijatuhkan ke wilayah rezim Zionis. Pernyataan Abdullahian ini dikeluarkannya sehari setelah para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Selain ke Iran, sanksi tersebut juga dijatuhkan ke kelompok dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penyediaan drone, rudal, dan komponen hingga proksi di kawasan seperti Hizbullah Lebanon. Diketahui dalam beberapa bulan, Uni Eropa telah mempertimbangkan sanksi terhadap Iran. Pasalnya, Iran diduga mengirim rudal ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina. Namun sejauh ini, para pejabat mengatakan tidak ada bukti mengenai transfer tersebut. Sementara serangan Iran terhadap Israel yang menggunakan drone dan rudal membawa perubahan besar bagi Uni Eropa. Negara-negara UE mengecam keras serangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa Iran mempertaruhkan perang regional. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.